Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik. Sebelum mulai pelajaran kali ini, Ibu absensi dulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Oh iya, Ilham tidak masuk. Ilham tidak masuk kenapa? Sakit. Oh iya, Ilham sakit. Mari kita doakan bersama-sama semoga Ilham segera sehat dan lekas pulih dan bisa masuk sekolah lagi. Amin. Nah, sebelum memulai pelajaran kali ini, ada yang bisa memimpin doa? Oh iya, Dinda, ayo silakan dipimpin doa dalam hati saja ya. Ya, boleh. Yuk, silakan. Siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kita sudah berdoa hari ini. Sebelum kita belajar hari ini, nah, mari kita menyanyi bersama-sama lagu nasional. Sekarang coba dilihat layar proyektor di depan. Nanti kita menyanyi bersama-sama lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Ada yang bisa lagu Garuda Pancasila? Bisa, alhamdulillah. Sekarang kelas 6 sudah hafal semua ya. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, materi pelajaran kemarin kita mempelajari mengenai apa? Keragaman ekonomi dan manfaat globalisasi. Nah, kemarin kita mempelajari keragaman ekonomi dan manfaat dari globalisasi. Ada yang tahu manfaat dari globalisasi itu apa? Ya? Mengenal budaya keseluruhan dunia. Nah, manfaat dari globalisasi yaitu mengenalkan budaya ke seluruh dunia. Terus ada lagi manfaat globalisasi. Ya, Ica. Promosikan hasil usaha. Iya, mempromosikan hasil usaha. Nah, nanti usaha-usaha yang sudah kita lakukan, perdagangan nanti dipromosikan ke luar negeri. Boleh. Terus apa lagi manfaat dari globalisasi? Perdagangan internasional. Oh iya, adanya perdagangan internasional. Ya, bagus. Kalian sudah hafal materi kita pada hari kemarin. Nah, sekarang hari ini kita mempelajari materi berpikir global, bertindak lokal, beserta ciri-ciri dari brosur. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini itu setelah berdiskusi, siswa mampu menganalisis pentingnya sikap positif dalam hal keberagaman ekonomi dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menelaah sikap-sikap positif dan tindakan yang dilakukan dalam keragaman ekonomi dengan benar. Yang ketiga, dengan tanya jawab tentang cinta buah lokal, itu siswa dapat menyimpulkan manfaat sikap positif dalam keberagaman ekonomi. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menganalisis ciri-ciri brosur dengan benar.
Kemudian yang kelima, setelah mengamati PowerPoint, itu siswa dapat mendesain brosur dengan memperhatikan ciri-ciri brosur dengan baik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu sebagai berikut. Nah, sebelumnya sekarang untuk memotivasi kalian supaya lebih semangat, ayo coba sekarang ikuti Ibu. Coba jari ditaruh depan, ya. Yuk, mulai. Entela mi fa sol mi sol la sol si mi sol la sol do. Bisa? Nah, kalau bisa sekarang lebih cepat kalian sendiri tanpa Bu Vivi. Dimulai dari sini, nanti berakhir juga dari sini. Yuk. Entela mi fa sol mi sol la sol si mi sol la sol do. Yo, Mbak Dinda dari tadi gak tepat. Diulangi lagi, yang lebih cepat lagi. Yuk. Entela mi fa sol mi sol la sol si mi sol la sol do. Ayo, yang gak kesini siapa? Kesini semua ya. Alhamdulillah, tepuk tangan buat kita semua. Nah, setelah ini, oh iya, Bu Ivi tanya, di sini ada yang bisa atau ada yang tahu yang namanya tepuk PPK? Bisa? Bisa. Bisa, ayo kita bersama-sama tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, Integritas, siswa berkarakter. Yuk, sekali lagi. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, siswa berkarakter. Baik, terima kasih. Nah, sekarang coba kalian amati poster berikut di sini yang ada di proyektor. Nah, berpikir global, bertindak lokal. Coba kalian amati dulu posternya, poster yang sudah saya sajikan. Berpikir global, bertindak lokal. Coba kalian amati poster yang sudah saya sajikan. Nah, berpikir global, bertindak lokal. Apa? Nah, apa makna dari berpikir global, bertindak lokal? berpikir maju dan mendukung dunia, bertindak sesuai budaya Indonesia. Iya, berpikir global, bertindak lokal, maknanya adalah kita harus berpikir maju dan mendunia, namun kita bertindak sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Pinter, kelas 6 sudah mau belajar semua. Belum diterangkan kalian sudah bisa. Tepuk tangan. Berpikir global, bertindak lokal. Ayo, tadi apa Mbak Tasya? Berpikir global, bertindak lokal tadi apa? Berpikir maju dan mendunia, namun bertindak sesuai budaya luhur bangsa Indonesia. Iya, berpikir maju dan mendunia, akan tetapi kita bertindak tetap sesuai dengan budaya luhur dari bangsa Indonesia. Jadi kita harus berpikir secara luas, namun tindakan yang kita lakukan harus tetap pada budaya luhur bangsa Indonesia. Kita tidak boleh bertindak sebagai orang luar, seperti orang barat, terus memakai pakaian yang terbuka-buka, terus seperti orang barat, mungkin di orang barat minum-minuman keras itu diperbolehkan. Akan tetapi kita tetaplah sebagai bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia orangnya adalah orang yang sopan-sopan, ramah-ramah, mau bergotong royong. Nah, kita juga harus menerapkan hal tersebut yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Sila ke-1 sampai sila ke-5. Nah, sekarang Bu Vivi bagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2.
2. Nah, di sini Bu Vivi bagi kalian menjadi dua kelompok 1 dan kelompok 2. Karena di sini kelas kita siswanya hanya 8 dan tidak masuk 1, jadi terpaksa nanti satu kelompok hanya ada 3 orang. Maaf ya, nggak apa-apa ya yang nanti di kelompoknya hanya ada 3 orang? Ya, nggak apa-apa. Nah, kelompok 1 saya bagi di sini ada Tasya, Fani, Ilham, dan Adit. Karena Mas Ilham tidak masuk, kelompok 1 nanti hanya ada 3 orang. Terus kelompok 2 ada Ica, Dinda, dan Randy, Dani. Nah, ini. Nah, coba sekarang setelah saya bagi kalian menjadi beberapa kelompok, menjadi 2 kelompok ya. Sekarang sampean kumpul dengan kelompoknya. Terus sekarang kita simak video yang sudah saya tampilkan berikut. Coba ya. Yuk, sekarang coba disimak video berikut. Itu ada soal cerita. Dengarkan ya. Sambil dibaca dalam hati. Nah, ini teks yang kedua. Jangan lupakan pasar tradisional. Kelihatan? Nah, ini teks yang ketiga. Mari gunakan produksi dalam negeri. Teks yang ketiga, dengarkan.
Nah, coba tadi dari video yang sudah sampean lihat. Nah, tadi ada berpikir global, bertindak lokal. Tadi sudah disebutkan maknanya berpikir global, bertindak lokal. Berpikir global, bertindak lokal tadi apa maknanya? Berpikir maju dan mendunia, namun bertindak sesuai budaya luhur bangsa Indonesia. Ya, bagus. Nah, berpikir maju dan mendunia akan tetapi bertindak sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Nah, tadi di sini tadi sudah ada 3 teks bacaan. Teks bacaannya tadi yang nomor 1 mengenai apa? Yuk cintai buah lokal. Nah, yuk cintai buah lokal. Terus teks yang kedua mengenai apa? Yang sudah ditampilkan dalam video tadi? Apa? Pasar tradisional. Jangan lupakan pasar tradisional. Nah, kita di sini sudah banyak ya, di Kota Kediri sudah banyak mall, sudah banyak supermarket. Nah, akan tetapi kita kalau berbelanja kita harus tetap di pasar tradisional. Nah, kita jangan lupakan pasar tradisional karena di mana? Di pasar tradisional itu terdapat pedagang. Nah, pedagang-pedagang dari sini. Nah, tetangga-tetangga kalian. Nah, kalau kita membeli di pasar tradisional, kita akan meningkatkan ekonomi apa? Kita akan meningkatkan ekonomi di wilayah kita. Nah, dengan cara membeli produk-produk lokal, membeli di pasar tradisional, kita bisa meningkatkan ekonomi di wilayah kita. Nah, terus teks yang ketiga. Teks yang ketiga tadi mengenai apa? Yuk cintai produk dalam negeri. Ya, teks yang ketiga tadi yuk cintai produk dalam negeri. Nah, mari kita mencintai produk-produk yang ada dalam negeri. Produk-produk dalam negeri itu adalah produk-produk buatan dari negeri kita sendiri, dari negara kita sendiri. Nah, contohnya di sini apa namanya? Indonesia. Indonesia produk dalam negeri yang khas dari Indonesia itu apa? Batik. Nah, ya. Nah, maka dari itu kita beli produk-produk yang ada dalam negeri. Nah, kita kurangi dan jangan kita membeli produk-produk impor. Kalau kita bisa membeli produk dalam negeri, ya kita beli produk yang ada dalam negeri. Nah, sekarang coba semak lagi. Coba kalian semak lagi video kelanjutannya ya. Yuk, dengarkan. Nah, sekarang coba semak ciri-ciri brosur. Nah, brosur biasanya dibagikan ke orang lain di tempat umum. Coba semak ciri-ciri brosur.
Nah, brosur ada yang dilipat dan juga ada yang dilipat 2 dan 3. Ada yang tidak dilipat 2 dan dilipat 3. Nah, cara membuat brosur, ayo coba disimak. Nah, cara membuat brosur yang pertama kita harus menentukan tema. Kita harus menentukan tema. Terus kemudian yang kedua memilih jenis brosur yang akan dibuat. Misalkan yang tidak dilipat, brosur yang tidak dilipat, atau brosur yang bisa dilipat 2 atau brosur yang bisa dilipat 3. Nah, terus selanjutnya menemukan judul yang menarik. Nah, kalian bisa menemukan judul yang menarik dari brosur. Nah, judulnya apa? Terus kemudian mengatur tulisan agar mudah dibaca, ukuran dan jenis hurufnya. Kemudian yang kelima, menyesuaikan ukuran gambar dengan tulisan. Nah, di sini coba, di sini saya punya Bu Vivi punya beberapa contoh dari brosur. Nah, ini di sini contohnya dari gambar yang sudah Bu Vivi tampilkan ini. Ini adalah akibatnya bila kamu pakai narkoba. Kita tentukan dulu apa? Kita tentukan temanya dulu. Temanya kita mau membuat apa? Nah, kalau kita mau membuat brosur narkoba, nah jadi kita pilih dulu judulnya yang baik itu untuk yang baik itu gimana? Nah, di sini saya kasih contoh akibatnya bila kamu pakai narkoba. Nah, ini apa itu narkoba? Nah, dalam brosur itu di sini dijelaskan narkoba, pengertiannya itu apa, cara pencegahannya bagaimana. Terus kemudian kita tulis slogan yang berhubungan dengan narkoba. Katakan tidak pada narkoba. Terus kalau bedanya poster dengan brosur itu apa? Poster dengan brosur. Kalau poster itu lebih banyak gambarnya, tulisannya sedikit. Akan tetapi apabila kalian membuat brosur, nah brosur itu tulisannya lebih banyak. Kalau brosur lebih banyak tulisannya. Nah, tetapi tetap kalian berikan gambar agar menarik. Kita warnai agar orang-orang tertarik untuk membaca brosur yang sudah kita buat. Nah, ini yang bentuknya landscape, ini yang bentuknya potret. Bisa membuat brosur bentuknya potret, bisa membuat brosur bentuknya landscape seperti ini, tidur atau berdiri. Terus ada lagi contoh. Nah, ini ada beberapa contoh dari brosurnya Bu Vivi. Nah, ini termasuk brosur yang tidak dilipat. Hidup bebas tanpa narkoba. Nah, ini coba lihat. Nah, brosur yang saya contohkan. Stop narkoba, siap lawan narkoba. Di sini dituliskan beberapa tanda akibat pengaruh penggunaan narkoba. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, jadi brosur itu tulisannya lebih banyak. Ini juga bisa dilihat contoh-contoh brosurnya. Nah, nanti setelah ini kalian coba siapkan alat-alat dan bahan. Contohnya buku gambar. Yuk, sekarang dikeluarkan buku gambar, pensil, ballpoint, krayon atau pensil warna, bisa penggaris,
Kemudian buku sumber kalian belajar coba dikeluarkan. Nah, sudah bukunya? Coba bukunya dikeluarkan. Coba bukunya bisa dikeluarkan. Ayo Randy, bukunya dikeluarkan, Le. Ayo, Randy, Dani, Adi, coba bukunya dikeluarkan. Siapkan buku gambar, pensil, dan ballpoint. Coba. Ya, taruh sini. Yuk, coba keluarkan buku gambar, pensil, dan ballpoint. Dibuka dulu. Nah, sudah? Sudah disiapkan? Nah, setelah kalian tadi mendengarkan teks cerita mengenai teks 1, 2, 3. Nah, nanti kalian coba baca lagi. Di sini Bu Vivi akan membagikan LKPD. Nah, di sini tadi ada bacaannya tadi sudah termuat di sini. Setelah kalian membaca, kemudian tuliskan 3 contoh sikap. Nah, tuliskan 3 contoh sikap dari berpikir global bertindak lokal, ya. Coba kalian nanti membuat yang namanya adalah peta konsep. Peta konsep dari berpikir global bertindak lokal. Nah, nanti peta konsep yang sudah kalian buat nanti berisi 1. Pengertian dari berpikir global bertindak lokal. Kemudian ada contoh sikapnya, ada bukan contoh sikapnya. Kemudian ada dampak dari berpikir global bertindak lokal. Yuk, saya kasih waktu kurang lebih 15 menit, cukup ya? 15 menit atau 20 menit? Ya wes, 20 menit cukup ya? Ya, coba dikerjakan, dijawab. Kemudian kalian tuangkan dalam peta konsep. Ayo kalian segera berdiskusi, mengerjakan, diskusi dengan temannya. LKPD-nya silakan dikerjakan. Mungkin ada yang ditanyakan dari anak-anak, mungkin ada yang nggak bisa terus mau bertanya, boleh. Coba ikuti petunjuk yang ada di LKPD. Ikuti petunjuknya, dijawab beberapa pertanyaannya, kemudian kalian tuangkan ke dalam peta konsep. Yuk, bisa dituangkan dalam peta konsep. Bisa cari referensinya untuk menjawab di buku. Coba adik dibuka bukunya. Mencari referensinya di buku. Untuk mencari pengertian dari berpikir global bertindak lokal. Coba dicari dulu referensinya dari buku sumber. Sudah? Ya, LKPD-nya mana tadi LKPD-nya? LKPD-nya dikerjakan dulu. Nama kelompok, iya, jangan lupa memberikan nama kelompok, menuliskan nama kelompoknya.
Tuliskan nama kelompoknya, dikerjakan. Saya kasih 5 menit ya. Selesai ya 5 menit. Bisa diperbaiki, mungkin ada yang nggak sependapat, bisa mengeluarkan pendapatnya. Tiga menit selesai ya. Menuliskan contoh sikap berpikir global bertindak lokal, bukan contoh sikap dari berpikir global bertindak lokal. Kemudian apa lagi? Dampaknya, pengertiannya tadi sudah ada semua. Nah, coba tuliskan menurut pendapat kalian. Dituliskan. Bisa ditambahkan petani menjadi manfaatnya, dampaknya menjadi apa? Petani menjadi semakin maju atau berkembang, boleh. Semakin maju, semakin berkembang, boleh ya. Yuk. Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau kalian sudah selesai, coba sekarang kerjakan LKPD 2, tuliskan nama masing-masing anggota kelompokmu pada tempat yang sudah tersedia. Terus buatlah brosur dengan tema narkoba. Buatlah brosur dengan tema narkoba. Kemudian kerjakan bersama dengan kelompokmu. Apabila sudah selesai, nanti hasilnya dipresentasikan di depan. LKPD 1 dan LKPD 2 dipresentasikan di depan kelas. Yes, ayo silahkan dikerjakan brosurnya bersama-sama agar lebih cepat selesai. Iya. Ini kan sudah ada ini, nggak usah. Coba yuk, hapus dulu. Tulis dulu judulnya apa. Boleh. Hidup indah tanpa narkoba, boleh. Agak besar. Nulis judulnya agak besar. Nulis judulnya agak besar. Kalau kalian ingin membuat judul Hidup indah tanpa narkoba, boleh.
Yuk, segera diwarnai. Adit boleh mewarnai yang atas. Fani bersama-sama agar lebih mudah. Yang atas diawang aja. Biar nggak terlalu kelihatan warnanya, biar sama dengan yang lain. Yes, coba. Yo, biar cepat selesai, dikerjakan bersama-sama. Ini tulisannya biar kelihatan, bisa ditebali dengan ya bolpen, boleh spidol hitam ya. Spidol hitam boleh pelan karena itu ada tulisannya. Yuk. Sing ireng kudune rada ini. Udah terang. Yuk, coba. Boleh. Mewarnai di bulat-bulat. Yang ini boleh tebali lagi dengan spidol biar warnanya agak tajam. Yo, dibantu. Yang lain mungkin bisa menulis, yang lain mewarnai. Enggak ada apa? Spidol enggak ada? Ada. Nah, coba tulisannya yang di sini ini ditebali agar lebih kelihatan. Tulisannya ditebali. Nah, enggak tebal kan bagus. Apa itu narkoba? Nah, dalam brosurnya ada pengertiannya narkoba itu apa, bagus. Ada ciri-cirinya, ada dampaknya, boleh. Nih semua ditebali.
buat brosurnya sebagus mungkin. Agar apa? Agar si pembaca tertarik dengan brosur yang sudah kamu buat. Yuk, buat brosur sesuai dengan ciri-ciri dari brosur, kemudian cara membuat brosur. Buat brosur semenarik mungkin agar pembaca tertarik dengan brosur yang sudah kamu buat. Selesai? Ya, sedikit lagi ya. 3 menit lagi selesai? Ya, baik, 3 menit lagi ya. Nanti 3 menit lagi kalian presentasikan LKPD 1 dan LKPD 2 bersama dengan teman sekelompokmu. Ini mungkin bisa ditambahi apa pinggir kayaknya. Mungkin bisa ditambahi diwarnai apa agar lebih menarik. Pinggir-pinggirnya dikasih apa? Selesai? Selesai. Nah, kalau sudah selesai nanti bisa dipresentasikan di depan. Nah, kalau waktu presentasi coba LKPD 1 dan LKPD 2 dibawa ke depan. Yang pertama nanti ketika sampean presentasi, sampean mempresentasikan yang LKPD pertama. LKPD pertama tadi mengenai berpikir global, bertindak lokal. Nanti yang sampean paparkan ada satu siswa yang membawa poster, ada satu siswa yang membawa peta konsepnya dan satu siswa memaparkan hasilnya. Yuk. Kelompok 1 bisa maju ke depan. Yuk, agak ke sini, agak ke sini. Agak ke sini, yuk. Yuk. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Berpikir global, bertindak lokal, bermakna berpikir maju dan mendunia namun bertindak sesuai budaya luhur bangsa Indonesia. Contoh sikap berpikir global, bertindak lokal adalah cinta buah dalam negeri. Jangan lupakan pasar tradisional, menggunakan produk dalam negeri. Dan bukan contoh sikap berpikir global, bertindak lokal adalah berbelanja di mal atau supermarket, membeli produk impor, memakai produk impor. Dampak dari berpikir global, bertindak lokal adalah sektor industri semakin bertambah. Pasar tradisional menjadi ramai, jual beli di pasar tradisional menjadi bertambah, petani menjadi maju. Tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1 bahwa berpikir global dan bertindak lokal itu maknanya adalah berpikir maju dan mendunia namun bertindak sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Nah, ini hasil dari kelompok 1 pada LKPD pertama, kemudian pada LKPD kedua. Itu di sini ada brosur yang sudah dibuat oleh kelompok 1. Nah, brosur yang sudah dibuat kelompok 1 coba kelompok 2 amati. Di sini ada katakan tidak pada narkoba. Coba brosurnya bisa dipresentasikan pada kelompok lain.
Judul pada brosur kami adalah Katakan Tidak pada Narkoba. Pada brosur yang sudah disajikan oleh Adit, nah di sini Adit memakai kelompok 1 itu memakai apa yang namanya brosur. Kelompok 1 memakai brosur yang tanpa dilipat. Nah, isi dari brosur Katakan Tidak pada Narkoba itu ada pengertian dari narkoba, ciri-ciri orang yang kecanduan narkoba, kemudian dampaknya narkoba itu bagi orang yang menggunakan narkoba, terus ada caranya bagaimana agar terhindar dari narkoba. Nah, di sini ada tanggapan dari kelompok 2 dari presentasinya kelompok 1? Mungkin dari segi warna sudah menarik apa belum, dari isinya yang sudah disajikan, dari contoh sikap, contoh bukan sikapnya dari yang sudah dipaparkan kelompok 1. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2? Tidak ada. Nah, baik, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 1 bisa kembali ke tempat. Tadi berpikir global, bertindak lokal dari kelompok 1 ada contoh sikapnya. Kelompok 1 contoh sikapnya dia menggunakan produk dalam negeri, berbelanja di pasar tradisional, mencintai buah dalam negeri, mencintai buah lokal. Terus sekarang kelompok 2 maju ke depan. Yo, agak ke sini. Yang tengah. Yo, mungkin di sini, di sini. Yes. Sudah. Yo, diperhatikan. Kelompok 1 menyimak hasil presentasi dari kelompok 2. Nanti diberikan tanggapan, ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami adalah berpikir global, bertindak lokal, bermakna berpikir maju dan mendunia namun bertindak sesuai budaya leluhur bangsa Indonesia. Contoh sikap berpikir global, bertindak lokal adalah marilah kita melestarikan produk dalam negeri. Jangan lupakan produk lokal, tidak berlebihan memakai produk impor. Dan bukan contoh sikap berpikir global, bertindak lokal adalah selalu memberi produk impor, memakai baju terbuka, berbelanja di mal. Dampak dari berpikir global, bertindak lokal adalah pasar tradisional menjadi ramai, jual beli di pasar sektor industri semakin bertambah. Ini adalah hasil presentasi dari kelompok 2. Hasil presentasi dari kelompok 2 di sini adalah pengertian dari berpikir global, bertindak lokal itu berpikir maju dan mendunia namun bertindak sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Untuk contoh sikapnya di sini contoh sikap dari kelompok 2 itu marilah kita melestarikan produk dalam negeri. Nah, jangan lupakan produk lokal dan tidak berlebihan memakai produk-produk impor. Itu adalah contoh sikap dari kelompok 2. Terus bukan contoh sikapnya berpikir global, bertindak lokal itu selalu membeli dan memakai produk impor, memakai pakaian-pakaian terbuka, berbelanja di mal. Nah, itu hasil dari kelompok 2. Kemudian dampaknya di sini dampak berpikir global, bertindak lokal menurut dari kelompok 2. Pasar tradisional itu menjadi ramai, jual beli di pasar, sektor industri juga semakin bertambah. Tepuk tangan buat kelompok 2. Mungkin dari kelompok 1 bisa menambahkan atau memberikan tanggapan. Ada tanggapan dari kelompok 1? Wah, tidak ada. Terus kemudian itu ada yang namanya adalah brosur dari kelompok 2. Hidup lebih indah tanpa narkoba. Bisa dipresentasikan brosur yang sudah dibuatnya.
Isinya apa saja? Judulnya apa? Yuk. Hidup lebih indah tanpa narkoba. 7 bahaya narkoba. 1. Bahaya bagi kesehatan, dampak psikologi, dampak kehidupan sosial, masa depan suram, masuk penjara, kematian, dan masuk neraka. Dampaknya apabila kita memakai yang namanya adalah narkoba, itu bahayanya bagi kehidupan, mungkin dari psikologi, dari masa depan. Ketika sampean menggunakan narkoba, masa depan kalian akan suram, terus masuk penjara. Orang-orang yang memakai narkoba itu biasanya nanti masuk penjara, ditangkap Pak polisi. Terus menimbulkan kematian. Nah, kalau sampean memakai narkoba dengan dosis yang tinggi, sampean overdosis, sampean bisa mati. Nah, menimbulkan kematian. Kalau mati dengan mengonsumsi barang haram akan masuk neraka. Nah, tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 2 bisa kembali meninggalkan tempat. Baik, kalian tadi sudah bagus-bagus, sudah pinter-pinter, sudah membuat karya yang bagus sekali. Sekarang tepuk semangat. Semangat. Nah, waktunya sudah siang, kalian harus tetap semangat. Dari apa yang sudah kalian kerjakan tadi, ada brosur, ada peta konsep. Silakan brosur dan peta konsepnya bisa ditempelkan di tembok sebelah sini. Ayo, brosur dan peta konsepnya bisa ditempelkan. Hasil dari karya kalian bisa ditempelkan. Untuk LKPD-nya bisa dikumpulkan ke Bu Wifi untuk dinilai. LKPD-nya bisa dikumpulkan untuk dinilai, dan untuk peta konsep dan brosurnya kalian bisa tempelkan di dinding. Nanti yang besar dengan besar, yang kecil dengan yang kecil, ditata sebagus mungkin ya. Yuk, tempelkan di dinding yuk. Yuk, sini. Nah, bisa enggak? Atas. Duh. Ayo ditempel. Tempelan. Nah, terus yuk, satunya diluruskan, luruskan atas ya. Pegangi. Nah, yuk, kelompok 1 silakan ditempel. Di agak tengah aja, agak tengah. Yes. Dah. Sudah, yuk. Hasil karyanya sudah ditempel di dinding ya. Saya akan kasih pertanyaan, nanti saya akan mempunyai hadiah buat yang bisa menjawab. Ada anak-anak yang tahu di sini ciri-ciri dari brosur? Ya, Fani. Slogan jelas. Iya. Bahasa baik dan menarik. Iya, bahasa baik dan menarik. Ilustrasi menarik dan mudah diingat. Iya, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Terus apa lagi? Lebih kecil daripada poster. Iya, brosur lebih kecil dari poster, dan brosur itu lebih banyak kata-katanya. Baik, tepuk tangan buat Fani. Nah, di sini Bu Wifi punya hadiah untuk Fani karena Fani sudah bisa menjawab pertanyaan dari Bu Wifi. Ya, bilang gimana? Terima kasih. Iya, sama-sama. Terus
sekarang Bu Wiwi punya pertanyaan lagi. Siapa di sini yang bisa menyebutkan contoh sikap berpikir global bertindak lokal? Iya, Tasya, apa? Berbelanja di pasar tradisional. Iya, berbelanja di pasar tradisional. Terus? Tidak menggunakan produk impor. Tidak menggunakan produk impor. Ya, betul sekali. Terus? Mencintai buah lokal. Mencintai buah lokal. Tepuk tangan buat Tasya. Jawabannya sudah luar biasa. Nah, di sini Bu Wiwi punya hadiah buat Tasya. Ada kuda poni. Sama-sama. Nah, kalian jika mau dapat hadiah, kalian harus menyimak penjelasan dari Bu Vivi. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada yang tahu kesimpulan apa? Kesimpulan apa yang kita pelajari ini tadi? Kita belajar mengenai berpikir global, bertindak lokal. Terus kemudian apa lagi? Kita belajar mengenai berpikir global, bertindak lokal. Ada contoh sikap berpikir global, bertindak lokal. Terus ada apa lagi? Bukan contoh sikapnya yang berpikir global, bertindak lokal. Terus? Iya, ada dampaknya. Nah, setelah itu terus apa lagi? Kita belajar mengenai brosur. Bedanya brosur dengan poster. Kita belajar mengenai brosur. Terus apa lagi? Kita belajar brosur. Terus ciri-ciri dari brosur. Ciri-ciri brosur tadi ada apa saja? Baik, di sini saya punya lembar evaluasi. Silakan dikerjakan. Waktunya sedikit ya karena sudah siang. Tulis nama. Ditulis namanya. Ayo dikerjakan. Sudah selesai? Sudah selesai ya? Sudah selesai? Oh belum, masih ada temannya yang belum. Masih ada temannya yang belum, dikerjakan dulu. Masih ada temannya yang belum. Bisa dimasukkan. Masukkan. Dikerjakan secara mandiri, tidak boleh contohan. Tugas evaluasi dikerjakan secara mandiri, secara individu. Sudah selesai? Ya, sekarang dikumpulkan. Jangan lupa kasih nama ya. Yuk. Ayo, sudah.
Udah ya? Baik. Dari pelajaran kali ini, pelajaran apa yang belum kalian pahami? Tidak ada. Sudah mengerti semua ya? Nah, apa kalian senang pelajaran hari ini? Senang. Oh, senang ya. Tepuk semangat. Semangat. Baik. Nanti di rumah coba kalian belajar tema 4, subtema 3, pelajaran ke-4. Coba nanti dibuka bukunya di rumah ya. Di rumah belajar yang rajin, membantu orang tua di rumah, jangan bermain terus, kurangi menonton TV, kurangi bermain HP, kalian belajar yang rajin. Sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, ayo mari kita menyanyi lagu daerah bersama-sama. Nah, di sini Wiwi punya lagu daerah yang berasal dari Riau. Nah, ada yang tahu lagu Soleram? Nah, yuk kita menyanyi bersama-sama ya. Ya. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8. Kalau Tuhan dapat kawan baru, sayang kawan lama dilupakan jangan. Nah, baik, tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang bisa salah satu siswa memimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini silakan dipimpin doa. Yuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya akhiri pembelajaran kali ini. Ingat ya, kalau pulang hati-hati di jalan. Jangan bermain terus, kurangi melihat HP, kurangi melihat TV, kalian harus tetap rajin belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.